حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, alhamdulillahi wa syukrillah. Di siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Mendapatkan taufik ma'unah. Bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Alhamdulillahi wa syukrillah. Kita bisa mengisi waktu yang sangat utama ini dengan mimbar zuhur yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan seputar motivasi Al-Quran, yang mana subtema yang akan kita sampaikan adalah khusyuk saat membaca Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, khusyuk dalam melaksanakan ibadah adalah satu upaya agar kita mendapatkan manfaat dari ibadah yang kita laksanakan. Walaupun khusyuk itu bukan bagian dari rukun satu ibadah, tapi untuk mendapatkan manfaat dari ibadah yang kita laksanakan, maka syarat utama harus ada kekhusyuan. Dalam solat, khusyuk bukan dari bagian rukun solat. Tapi solat yang tidak diiringi dengan kekhusyuan tidak akan membawa kepada kebaikan iman. Membaca Al-Quran bukan bagian dari rukun bacaan Al-Quran. Tapi seseorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk, maka dia pasti mendapatkan maslahat, manfaat duniawiyah dan ukhrawiyah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksud dengan khusyuk? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khasha'atil aswatu lirrahman, fala tasma'u illa hamsa." Wa khasha'atil aswat. Nanti di hari akhirat ketika kita berhadapan dengan Allah, kita melihat fenomena saat itu, semua suara khusyuk. Para ulama memaknai al-khusyuk halatun fil qalb, keadaan yang ada pada hati, pada jiwa seseorang, minat tadalluli wal khawfi
wa tuma'ninati amama 'azamatillahi ta'ala. Ini khusyuk. Keadaan yang dirasakan oleh seseorang di dalam hatinya. Yang mana keadaan ini menjadikan dirinya menjadi rendah. Menjadi tenang. Ada rasa takut di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bedanya kita merasa takut kepada selain Allah. Khusyuk yang dengan makna tadi, ada kerendahan, tadallul wa khudu'. Ada ketenangan, as-sakinah. Ada rasa takut, al-khawf, dalam hati seorang hamba. Ketika rasa ini disebabkan karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadikan dirinya ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khusyuk. Berbeda kita ketika berhadapan dengan selain Allah, takut kepada selain Allah, maka yang kita rasakan ingin menjauh dari apa yang kita takuti. Ketika kita khawatir terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa terancam, maka kita akan semakin menjauh dari hal-hal yang menjadikan kita takut itu. Berbeda dengan orang yang semakin besar rasa takutnya kepada Allah, maka semakin dia ingin mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khusyuk yang harus kita rasakan ketika kita beribadah. Semua ibadah. Yang mana ibadah ini landasan utama adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka kita harus menemukan rasa ini. Dan rasa ini kemudian yang membawa kita kepada perilaku-perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita lebih spesifikasi kepada interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita khusyuk membaca Al-Quran? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang harus kita evaluasi dan kita rasakan adalah istihdharul qalbi inda tilawatil Quran atau inda sama'il Quran. Kemampuan seseorang menghadirkan hatinya, jiwanya, ketika dia membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca dengan khusyuk, tanpa khusyuk juga mendapatkan pahala. Apalagi dibaca dengan khusyuk akan mendatangkan manfaat-manfaat, keajaiban-keajaiban dalam kehidupan ini. Karena Al-Quran itu sendiri bagian dari keajaiban, dari mukjizat yang hingga saat ini bisa kita rasakan keberadaannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istihdhar artinya berupaya menghadirkan hati. Nah, di sini kita perlu latihan. Nah, dari mana kita memulai latihan? Dari yang paling mudah kita lakukan. Contoh kita 24 jam ini, pertama kita rasakan berapa kali kita mendengar atau membaca Quran. Masing-masing kita berbeda porsinya. Mari kita kembali kepada diri kita. Dari tadi setelah kita bangun dari tidur, salat subuh, sampai nanti kita mau tidur kembali. Kita lihat berapa kali kita membaca Al-Quran. Baik, mungkin kita sehari ini tidak membaca Al-Quran. Kalau tidak, maka kita coba melihat diri kita. Berapa kali kita mendengarkan Al-Quran. Makanya saya sering menyampaikan, kalau ada orang tidak mendapatkan taufik membaca Al-Quran, cita-cita ada, keinginan ada, tapi nggak nyampe-nyampe, sibuk terus. Minimal sholat berjamaah pada saat sholat jahriyah. Di Al-Falah misalkan, sholat maghribnya mesti imamnya membaca dengan jahr. Kita dengar, minimal kita mendengar itu. Sholat isya juga demikian. Kalau bisa sholat subuh, minimal dalam jangka 24 jam, walaupun mungkin kita tidak bisa membacanya, tapi
kita tidak meninggalkan mendengarkannya. Nah, mendengarkan ini ada yang khusyuk, ada yang tidak. Makanya suatu ketika ada beberapa masyayikh ketika dulu saya kuliah ya. Beliau suatu ketika bertanya, siapa yang sholat jamaah subuh? Ya kita bilang, kita dan beberapa teman, apakah khusyuk sholat jamaahnya? Ya kita mengatakan insya Allah khusyuk. Apa yang dikatakan oleh beliau? Tadi imam rakaat kedua baca apa? Setelah Fatihah doa bacaan di rakaat kedua baca apa? Beliau ingin melihat, mampukah kita menghadirkan jiwa raga kita ketika Quran dibaca oleh imam? Nah, ini kita upayakan. Istihdar itu adalah mengupayakan, mengusahakan hati kita ini hadir. Nah, makanya istihdarul qalbi, berupaya untuk menghadirkan hati ini apabila digerakkan dengan ketulusan dan keinginan yang benar-benar dari hati, Allah akan memberinya taufik. Ini mujarrab ini. Ya kita harus paksa, namanya kita masih latihan. Beda dengan mereka yang sudah istiqomah. Beda yang dengan mereka yang dalam hatinya sudah ada kerinduan kepada Quran itu. Kita khususnya yang awam terus berupaya. Yang pertama kita mengupayakan diri kita ini hadir dulu. Nah, cara menghadirkan hati seperti apa? Untuk orang awam, menghadirkan hati ini cukup. Mantapkan dalam hati. Yakini dengan keyakinan yang benar. Bahwa bahwa kita saat ini sedang mendengar kalamullah. Ini pertama hadir. Karena untuk bisa memahami bacaan ini diperlukan ta'lim, diperlukan pemahaman, dan tentunya tidak semua kita mampu ke sana. Nah, karena kita orang awam, dan ini bisa oleh siapapun, minimal ketika mendengarkan Al-Quran, hadirkan hati kita bahwa ini adalah kalamullah. Andaikan diturunkan ke gunung, maka gunung ini akan menjadi lebur. Hakikatnya Quran andaikan diturunkan ke gunung. Jadi Quran itu adalah kalamullah. Nah, ketika kita merasa bahwa yang dibaca, misalkan kita mendengar imam sedang membaca, itu kalamullah, maka insya Allah akan ada kehusyuan. Cirinya orang khusyuk itu biasanya cepat, orang nggak khusyuk cirinya cepat bosan. Orang kalau khusyuk nggak ada bosannya. Makanya kalau kita sholat, imamnya ngapunten agak panjang sedikit, muncul dalam diri kita kebosanan, bisa saja disebabkan kehusyuan sudah mulai berkurang. Ini khusyuk. Nah, kita mulai dengan belajar menghadirkan hati dulu. Ini sangat gampang, bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita semua latihan, termasuk saya juga latihan. Karena banyak faktor-faktor yang berusaha. Dan terus mengalihkan perhatian kita, sehingga kadang-kadang kita berada di majlis Al-Quran, tapi kita tidak mampu mendapatkan apa-apa dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, caranya untuk khusyuk, pahami apa yang sudah kita hafalkan. Ada yang hafal surat-surat pendek. Itu dihafal dulu. Minimal suratul Fatihah. Ini kita tidak perlu terlalu jauh. Insya Allah kalau kita ini umat Islam sudah bisa sholat, surat Al-Fatihah pasti hafal. Dan ini kita pahami minimal. Suratul Fatihah itu kita pahami. Apa yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kandungannya. Kemudian setiap kita membaca, hadirkan hati kita. Dan mulailah untuk mengembangkan al-wa'i. Al-wa'i artinya kesadaran diri. Kesadaran diri. Kadang-kadang kita baca Fatihah, mulai sampai waladhdallin itu nggak ada apa-apa. Berarti kan nggak sadar. Kadang-kadang kita baca Fatihah dari awal sampai waladhdallin, ingatan kita keluar, nggak tahu kemana. Ini nggak sadar ini.
nggak sadar bahwa yang dibaca adalah surat Al-Fatihah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita upayakan. Kita hafal apa lagi? Tabarak kita hafal. Minimal walaupun tidak memahami setiap kalimatnya, minimal kita paham bagian-bagian secara besar, secara garis besarnya. Kadang kita hafal Yasin. Karena saking sering membanya, Yasin hafal. Tapi ditanya, coba di surat Yasin itu ada satu cerita tentang apa? Ada cerita itu. Di Yasin itu ada satu cerita, bukan hanya gambaran-gambaran tentang pelajaran, nasihat-nasihat, tidak. Ada cerita. Kadang-kadang kita nggak tahu, masa ya? Yang saya tahu ceritanya Nabi Musa di Al-Kahfi dan semisalnya. Nah, kita minimal apa yang kita hafal dari surat-surat sederhana yang kita jadikan kebiasaan. Setiap waktu kita berusaha untuk memahami setiap kalimatnya. Al-Waqi'ah misalkan. Sebagian kita sudah ada yang hafal. Istiqomah dari dulu membaca Al-Waqi'ah terus. Ya yang paling banyak tentunya surat-surat pendek. Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang qul huwallahu ahad aja kita belum mampu memaknai. Nah, di sini kita mulai dari yang kecil dulu, yang mudah dulu, yang sederhana dulu, maka insya Allah pemahaman-pemahaman dari yang sederhana ini oleh Allah akan ditambah, sehingga kita akan mudah memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Dimulai dari yang kecil. Nah, kemudian yang ketiga, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran itu. Kenapa kita tidak khusyuk? Karena di hati kita ini masih banyak sesuatu yang bertentangan dengan Quran. Khusyuk itu di hati. Khusyuk itu di hati. Tempatnya khusyuk itu di hati. Kenapa kita sulit khusyuk? Dalam semua ibadah, bukan hanya Quran, disebabkan di hati kita ini masih ada perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Di hati kita masih ada penyakit-penyakit yang belum lepas. Di hati kita masih ada kecintaan-kecintaan kepada selain Allah. Di hati kita masih ada kesusahan, kesedihan karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa menyebabkan kita tidak bisa khusyuk. Kemudian tambahan dari yang tiga ini, tidak kalah pentingnya, ini untuk orang awam. Kalau untuk orang-orang yang sudah mencapai keistiqomahan, ini tidak berlaku. Kesehatan badan. Kesehatan fisik ini pengaruh untuk orang awam. Tapi untuk orang-orang yang memiliki derajat ketakwaan yang tinggi, tidak ngaruh. Semakin dia jasadnya, fisiknya semakin rapuh, tapi ruhiyahnya semakin kuat. Ini orang-orang soleh begitu. Nah, karena kita ini kebanyakan orang awam. Orang awam itu biasanya terganggu. Sedikit fisiknya terganggu, kehusyuannya terganggu. Maka dari itu, kita upayakan fisik kita ini senantiasa baik secara zahir, baik secara batin. Secara batin dalam arti makanannya dijaga. Makan yang halal. Dalam arti hatinya dijaga, hasudnya dihilangkan, dengkinya dihilangkan, suudzonnya dihilangkan. Nah, ini artinya apabila dengan demikian kita insya Allah akan mendapatkan isi dari Al-Quran, kehusyuan. Dan ketika seseorang sampai kepada kehusyuan saat membaca Al-Quran, tidak ada kebahagiaan melebihi dari itu. Dan insya Allah kita juga akan dimasukkan kepada ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi taufik untuk bisa semakin baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Hati kita semakin terbuka menerima ayat-ayat Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.